Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersuka cita bisa menemui kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama bersatu hati dalam doa. Bapa, hamba-Mu bersyukur, nyatakan isi hatimu dalam kebenaran firman-Mu, berikan pencerahan dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu, pimpin sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Kita akan melihat bersama di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 14. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Elia memberitahukan nubuat pada Ahab, hujan tidak akan turun. Elia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan pergi ke sungai Kerit di mana burung-burung gagak membawa roti dan daging untuk memelihara Elia di sana. Ketika sungai Kerit kering, Tuhan menyuruh Elia untuk mendatangi seorang janda di Sarfat untuk meminta roti dibuat dari sedikit tepung dan minyak milik seorang janda di Sarfat. Secara ajaib Tuhan menyatakan kasih kemurahannya, kasih setianya, ketersediaan roti di tengah-tengah keadaan kekeringan, kelaparan yang sedang melanda negeri itu, di mana Elia memberitahukan nubuat kepada Ahab bahwa hujan tidak akan turun. Di sini kita bisa memperhatikan bahwa kasih setia Tuhan sungguh luar biasa. Secara ajaib Tuhan menyediakan, meskipun hidup sederhana, Allah menopang selama kekeringan terjadi, selama kelaparan terjadi. Allah masih menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang memiliki kesetiaan untuk mempercayai firman-Nya dan janjinya. Dia adalah Allah yang bisa melihat kebutuhan dan sanggup memenuhinya. Allah yang sanggup menyediakan. Di dalam Kejadian 22 ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Keadaan ini atau peristiwa ini ketika Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya Ishak bagi Allah. Hal yang luar biasa pada saat Abraham dengan ketaatan, dengan iman yang teguh, mempercayai bahwa Allah sanggup, Allah yang hidup, Allah yang memimpin, Allah yang berdaulat. Maka Allah yang dipercayai Abraham, Allah menyediakan seekor domba jantan menggantikan tempat Ishak, yang merupakan gambaran dari anak domba yang dikorbankan untuk keselamatan dunia.
Dari dua peristiwa ini kita bisa mengerti, kita dapat memahami bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan saat ini, apa yang banyak orang yang membutuhkan dalam setiap keperluan mereka saat ini. Dalam situasi yang sulit, situasi yang banyak hal yang dihadapi, krisis demi krisis. Pada saat kita berfokus pada perkara-perkara dunia, perkara-perkara duniawi ini, kebutuhan-kebutuhan manusia, sebenarnya ada kebutuhan yang lebih inti dari kehidupan kita. Ada kebutuhan yang lebih diperlukan oleh setiap orang, setiap manusia. Kalau dalam pemeliharaannya saja Allah menunjukkan kasih setianya. Pemeliharaan Allah saat ini dan sampai mencapai titik puncaknya, penggenapan dalam karya Kristus mati di atas kayu salib. Kebutuhan kita yang lebih pokok, kebutuhan kita yang lebih penting dalam hidup ini yaitu keselamatan. Pemeliharaan Allah mencapai titik puncaknya dalam Yesus Kristus. Dalam Kristus Allah menyingkapkan dirinya sebagai Allah yang menyediakan. Allah yang melihat kebutuhan manusia bahwa kita membutuhkan Sang Juru Selamat. Sekarang Yesus Kristus menyediakan kebutuhan, keselamatan kita, bahkan janji akan kehidupan yang kekal. Dari pembacaan firman Tuhan, dua bagian ini kita dapat mengerti, dapat memahami kalau Yesus Kristus saja untuk keselamatan kita sudah tersedia sebagai janji keselamatan yang digenapi, apalagi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Allah sanggup menyediakan dengan cara, dengan waktu yang sungguh luar biasa. Dan saya percaya pagi hari ini, kebutuhan yang paling inti dari kehidupan kita adalah kebutuhan akan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Mari kita datang kepada Tuhan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, maka janji-janjinya akan digenapi dalam hidup kita. Meskipun dalam kesederhanaan, Allah sanggup dengan kasih setianya ditunjukkan menopang kehidupan kita. Pemenuhan kebutuhan kita di dalam karya keselamatan di dalam Yesus Kristus sebagai titik puncak. Dalam Yesus Kristus Allah menyatakan ketersediaan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dan saya percaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu bersyukur buat kebenaran firman yang sudah hamba-Mu sampaikan sebagai pewartaan kabar baik dalam segala keterbatasan kesederhanaan. Hamba-Mu percaya Roh Kudus Engkau berkarya, bekerja, sanggup melawat, menjamah, memberikan pencerahan, hikmat, pengetahuan yang dari surga, hingga apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang sanggup menyediakan, bahkan yang lebih penting dari hidup kami adalah ketersediaan di dalam Yesus Kristus, keselamatan dan kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah, dan hidup kami boleh menyukakan hati Bapa di surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan-Nya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.